Nah, sekarang kita akan ke Gaza. Waduh, Kang Hussein, boleh bersama saya di sini? Boleh tepuk tangan untuk Kang Hussein Gaza. Saya panggil Akang nih. Aslinya orang mana Kang Hussein? Orang Bogor. Bogor, berarti betul dong Akangnya. Ya. Iya, akrab gitulah ya. Ya, siap. Kang Hussein, Enggak. asli Bogor. Kemudian ke Gaza itu tahun berapa? Akhir 2010 Dan sekarang sedang ada di Indonesia. sedang dievakuasi oleh Kemenlu untuk menjauhi genosida sementara. Apakah akan kembali lagi? Insya Allah. Yuk kita lihat, ini dia profil dari Kang Hussein Gaza. خليكوا هيك يا عم ايوه جدع يا ولد شاطر انت يا ولد شاطر يلا يا شباب Ya teman-teman, hari ini kita sedang eksekusi program dan lihat ya, ini ledakan di belakang kita tidak jauh dari tempat kita berada. Ya ini benar-benar suaranya sangat menggelegar tadi, kita bisa melihat. Beberapa foto tapi penuh dengan makna dan cerita pastinya. Di tahun itu dengan tahun-tahun dan bulan-bulan terakhir ini, apakah ada perbedaannya? Sangat. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, sudah menjadi korban serangan Israel berkali-kali. Namun 7 Oktober 2023 itu bukan lagi agresi militer, tapi sudah masuk ranah genosida, pembantaian etnis. Dan saya sempat 40 hari merasakan bagaimana pedihnya genosida di sana, bombardir pagi, siang, sore, malam, mayat-mayat bergelimpangan di jalanan. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, kita ngobrol ini masih terjadi hujan bom di Gaza. Selama 443 hari, per hari itu 105 nyawa dibunuh per hari. Per hari? Per hari, sampai saat ini per hari seperti itu jumlahnya. Tidak memandang usia? Tidak memandang usia. Belum lagi kondisi warga Gaza yang sekarang menghadapi musim dingin, sementara mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian yang tidak bisa menyelamatkan mereka dari dingin yang menusuk tulang mereka. Bahkan kemarin 2 hari lalu saya dapat kabar dari istri saya bahwa teman istri saya punya anak bayi, anak itu meninggal karena kedinginan. Kang punya istri? Ya. Di sana juga tuh istrinya di sini? Istri saya orang Gaza, lagi saya bawa ke Indonesia. Oke. Jadi 12 tahun yang lalu Kang Hussein ke sana tuh tujuannya pertamanya untuk apa? Hijrah. Hijrah itu amanat dari orang tua saya. Orang tua saya mewakafkan salah satu anaknya untuk bisa berkontribusi dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Dan berbicara mengenai penindasan tadi, itu tidak berbicara tentang agama lagi tapi tentang kemanusiaan, betul? Ya betul. Akan ada rasa takut nggak? Sebetulnya kalau ketika bom berjatuhan di sekitar kita, ketakutan ada, itu hal yang manusiawi. Namun keimanan itu kadang lebih mendominasi. Dan juga keberanian orang-orang Gaza itu Masya Allah ya, itu menular ke kita. Jadi karena kita terlalu sering melihat kematian di depan mata kita, kemudian kita mengetahui keutamaan orang-orang yang syahid itu seperti apa, pahalanya seperti apa. Jadi itulah yang akhirnya mendominasi dan menutup rasa ketakutan kita. Bagaimana Ramadan di sana? Ramadan di Gaza tidak seperti Ramadan di tempat lainnya. Karena jangankan untuk, biasanya kan Ramadan itu kan umat Islam tuh ya euforia gitu ya. Ngumpul dengan keluarga. Ngumpul dengan keluarga. Mereka setiap keluarga di Gaza itu ada yang sudah syahid, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, entah adiknya. Setiap keluarga? Hampir setiap keluarga. Kalaupun ada yang gak syahid, biasanya ada yang lagi di penjara Israel atau ada yang terluka. Jadi warga Gaza berusaha untuk mengais-ngais kebahagiaan di bulan Ramadan sambil menahan rasa sakit dan perih yang tidak bisa mereka tutup-tutupi. Dan serangan itu juga masih terjadikah di bulan Ramadan pun?
Bahkan di bulan Ramadan biasanya semakin intens. Karena mereka tahu banyak yang melakukan hal-hal berjamaah. Ya, seperti Banyak perkumpulan-perkumpulan. Di situ justru. Gaza digempur selama 440 hari lebih oleh Israel yang di backup oleh negara-negara besar Amerika, Inggris, Perancis. Secara logika mereka harusnya sudah hancur, Secara logika. nggak akan bertahan. Gaza sekecil itu nggak mungkin bertahan. Tapi karena fadilah Al-Quran, karena warganya yang cinta Al-Quran. Beberapa bulan sebelum serangan 7 Oktober itu saya pernah hadir di satu perhelatan namanya Sofwatul Hufaz, di mana ada 1.400 lebih penghafal Al-Quran. Itu mereka setoran bareng di satu masjid namanya Masjid Asy-Syafi'i di wilayah Zaitun. Ketika saya hadir, saya kaget. Pikiran saya, santri Al-Quran ini kan, kalau penghafal Al-Quran ini kan anak-anak santri gini ya. Itu pikiran saya. Ketika saya masuk, saya melihat ada tentara menggunakan baju tentara, itu lagi setoran Al-Quran. Di pojok situ ada segerombolan mengenakan baju medis, juga setoran Al-Quran. Di pojokan situ ada manula, sebelah sini ada disabilitas. Jadi 1.400 yang setoran Al-Quran itu ternyata dari berbagai kalangan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, anak kecil, ada petugas, ada macam-macam. Jadi yang ngafal Al-Quran di Gaza itu bukan hanya anak kecil ini. Tapi semua kalangan itu mereka merasa selama kami ada waktu luang, selama kami masih bisa bernafas, kami akan menghafal Al-Quran. Jadi itulah kenapa Gaza masih Allah jaga sampai hari ini, karena keutamaan Al-Quran dan kedekatan masyarakatnya dengan Al-Quran. Lalu kita yang nyaman ini Ya. Ramadan dengan senyaman ini makanan bergelimpang kan? Ya, memang ujian terbesar bukanlah ketika kita terkena musibah, tapi ketika kita hidup di tengah kelapangan. Boykot pun sudah mulai longgar. Boykot, saya punya satu pesan untuk teman-teman di sana, umat Islam di sana. Kalau kita tidak bisa konsisten menjadi donatur umat Islam di Palestina, paling tidak janganlah kita menjadi donaturnya Israel. Lalu jika ada bantuan, apakah sampai ke sana? Alhamdulillah, saya juga punya lembaga kemanusiaan. Sejak 7 Oktober kita sudah kirim hampir 60 miliar sejauh ini. Meskipun tidak mudah, tapi tim kami di lapangan terus bergerak. Sejauh ini ada 2 tim kami di Gaza yang sudah syahid. Namun masih ada beberapa yang terus bergerak menyampaikan bantuan ke Gaza. Sampai meskipun dengan harus jalur yang berdarah-darah, alhamdulillah. Dan katanya kita jika ada kesempatan ke Masjid Al-Aqsa saja, betul ya? Dan dilindungi betul ke turis. Ya, memang Masjid Al-Aqsa hari ini masih terbuka buat para turis, para wisatawan. Tapi hanya para turis. Ya, itu Itu dia. memang salah satu agenda Israel. Pokoknya umat Islam yang mau berkunjung ke Al-Aqsa diperbolehkan. Tapi khusus orang luar nih. Kalau orang Gaza nggak bisa. Saya 12 tahun di Gaza nggak pernah bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Ada 2 juta warga Gaza juga mengharapkan pengen sholat di Al-Aqsa tapi nggak bisa. Tapi kalau orang dari Indonesia, dari Malaysia itu diperbolehkan. Kenapa? Ingin membuat sebuah pesan. Israel ingin mencuci otak umat Islam bahwa kami itu nggak ada masalah dengan kalian loh. Kami mempersilahkan kalian sholat di Masjid Al-Aqsa. Agar kita ini berpikir, oh berarti Israel itu orang baik ya. Itu bahaya, makanya kita harus memahami ini salah satu agenda mereka. Iya. Maka doa saya pribadi kalau saya berdoa, ya Allah izinkan saya sholat di Masjid Al-Aqsa suatu hari nanti. Tapi tidak sebagai wisatawan, tidak sebagai turis, tidak sebagai pelancong. Saya mau sholat di Masjid Al-Aqsa sebagai orang merdeka yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Insya Allah. Kamu mudah-mudahan bisa selamat terus supaya bisa melakukan lebih banyak lagi kebaikan di sana Amin, ya. amin, Allah amin. Insya Allah ya. Amin. Kapan kembali ke sana? Kalau perbatasan dibuka, mungkin saya langsung kembali. Langsung. Insya Allah. Boleh kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza ya Allah. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum washfi jarhahum washfi mardahum wa dawi jarhahum ya rabbal alamin wa sabbir ahalihim ya rabbal alamin. Allah, kami berdoa padamu ya Allah,
di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh keberkahan ini ya Allah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tanah yang Engkau berkahi, di Palestina ya Allah. Kuatkanlah mereka, kasihani mereka ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk mereka. Mereka yang terbunuh, catatlah sebagai syuhadamu ya Allah. Mereka yang terluka, jangan biarkan mereka merasakan sakit ya Allah. Mereka yang kelaparan, berikanlah mereka makanan ya Allah. Mereka yang kehausan, berikan mereka air minum ya Allah, yang bersih, yang suci ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka yang ditinggalkan, yang kehilangan keluarganya, kehilangan anak-anaknya, berikanlah kesabaran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki berupa sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Sebelum kami meninggal, kami ingin sholat berjamaah bersama umat Islam di Palestina ya Allah. Tapi tidak sebagai wisatawan, tidak hanya sebatas sebagai turis ya Allah. Kami ingin berkumpul sholat berjamaah di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang yang merdeka, yang membebaskan Masjidil Aqsa dari kotornya penjajahan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masa nuhun ya.